izin Ambon melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Mohon izin Ambon, izin bantuannya Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Seorang wanita yang mengenakan cadar Selasa pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat mencoba menerobos masuk Istana Presiden dengan menodongkan sebuah pistol. Saya sebut dalam tanda petik ya, ke petugas pasukan pengamanan Presiden. Beberapa personil polisi pengatur lalu lintas yang berada dekat lokasi itu langsung bertindak dan menangkap wanita tersebut. Tenang aja. Ya, tenang aja. Coba bos, tambah lagi dari timur, coba bos. Mohon izin Ambon melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Mohon izin Ambon, izin bantuannya Ambon. Sampai sejauh ini tidak jelas apa motivasi wanita tersebut. Menurut penjelasan polisi, wanita itu membawa senjata api laras pendek jenis FN. Dia juga membawa ranselitan dan dompet itu kosong. Jadi belum diketahui identitas dari perempuan tersebut. Hanya saja diperkirakan dia berusia 25 tahun. Menurut keterangan polisi, wanita tersebut berjalan dari arah Harmoni dan kemudian menuju Jalan Merdeka Utara. Di gerbang pintu masuk utama istana, ini kalau Merdeka Utara ini berarti Istana Merdeka ya, itu dia kemudian menodongkan senjatanya ke petugas pasukan pengamanan Presiden. Beberapa media menyebut perempuan tersebut sebagai teroris ya, terduga teroris gitu ya, mencoba menerobos masuk ke istana. Namun kalau kita melihat tampilannya, cara dia masuk dan juga senjata yang dibawa, jelas kalau ini betul kalau toh ini betul dilakukan oleh teroris seperti narasi media, ini ya teroris abal lah, ini bukan ancaman yang serius. Sebagai seorang teroris dia tahu tidak mungkinlah menyerbu istana atau menerobos masuk ke istana pada pagi hari dan lewat pintu utama ini, pintu Merdeka Utara ini kan pintu utama, dan dia pasti di situ akan berhadapan dengan penjaga gerbang pasukan pengamanan Presiden di situ. Kalau dia teroris serius, pasti dia akan menyelinap melalui pintu-pintu tertentu ya, tidak lewat pintu utama seperti ini. Juga lebih mengherankan lagi itu senjata yang dibawa tersebut. Polisi menyebutkan senjatanya jenis FN ya, dan tapi banyak juga yang menduga jangan-jangan ini jenis senjata mainan. Tapi yang banyak disoroti di media sosial itu adalah bagaimana cara polisi itu memegang barang bukti itu ya. Karena itu barang bukti itu dipegang secara langsung oleh polisi dengan tangan kosong, tanpa sarung tangan. Kan biasanya kalau ada barang bukti semacam ini dia harus betul-betul dijaga ya, sterilnya harus bersih gitu ya, dan diupayakan agar sidik jari wanita tersebut itu harus terjaga, tidak dikotori oleh sidik jari yang lain. Tapi kalau kita lihat foto ini memang agak aneh karena pistolnya kemudian ditunjukkan seperti itu. Barangkali ini saya menduga ya, karena yang menangkap itu adalah polisi lalu lintas, jadi SOP atau standar operating procedure-nya pengamanan barang bukti itu tidak mereka lakukan secara proper. Tapi walaupun mereka polisi lalu lintas, saya kira sebagai polisi mereka mesti tahu bagaimana memperlakukan barang bukti. Nah, siapa wanita itu sesungguhnya? Apakah dia memang seorang teroris atau hanya wanita biasa yang mungkin stres, depresi? Tentu saja kita harus menunggu penyelidikan dari polisi.
Namun ini seperti biasa di media sosial itu komentar-komentarnya jauh lebih heboh lagi, dan perang antar dua kelompok ini, dua kelompok yang kita tahu adanya pembelahan di masyarakat itu langsung terjadi ya. Dan kebetulan oleh kelompok yang tentu saja anti dengan kelompok Islam atau bahkan anti dengan oposisi, peristiwa ini langsung digoreng dengan narasi adanya kelompok radikal yang kembali beraksi. Dede Budiarto, ini komisaris Pelni yang kemarin bikin heboh soal dia menyebut khilafah dengan khilafak itu, yang juga kita kenal sebagai seorang buzzer, juga mengunggah informasi tersebut di akun Twitternya. Dan beberapa followernya itu langsung menyambar dan mengkaitkan itu dengan kelompok radikal. Namun banyak juga yang meragukan dan bahkan mencurigai peristiwa tersebut adalah settingan untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, dalam hal ini tentu saja kelompok Islam, atau lebih tepatnya lagi kelompok politik Islam gitu. Anda silakan sendiri Anda googling deh di Twitter atau di mana pasti ini sudah langsung rame ya. Jadi saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu, tetapi dalam posisi sebagai seorang wartawan tentu saya mencoba mengambil jarak dari peristiwa ini, tidak ingin segera memberikan justifikasi bahwa itu teroris, tapi juga tidak segera serta-merta menolak bahwa itu bukan dilakukan oleh teroris. Jadi posisi saya skeptis dulu sampai mendapatkan informasi yang lebih jelas ya. Dan seorang wanita membawa senjata mencoba menerobos masuk ke istana ini kan mengingatkan kita pada peristiwa serupa. Anda coba buka lagi deh, itu terjadi pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Waktu itu seorang wanita berkerudung dengan menggunakan masker ya. Pada waktu kan masih Covid, jadi orang masih menggunakan masker. Ya, kalau yang tadi jelas dia menggunakan cadar itu, menerobos masuk ke Mabes Polri dengan juga menenteng senjata. Wanita tersebut malah sudah berhasil masuk ke halaman belakang Mabes Polri. Dari CCTV yang beredar, kan dia tadi juga sempat menodongkan senjatanya ke petugas jaga, dan itu menimbulkan kepanikan. Seorang petugas kemudian menembak mati wanita yang belakangan diketahui bernama Zakiyah Aini. Ini warga Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, berusia 25 tahun. Kapolri Listio Sigit waktu itu dalam penjelasan kepada media menyebut wanita tersebut adalah simpatisan negara Islam Irak Syria atau dikenal sebagai ISIS. Tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan kita dapatkan beberapa temuan terkait dengan barang yang dibawa. Mungkin rekan-rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa map kuning, di dalamnya ada amplop bertuliskan kata-kata tertentu, dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki Instagram yang baru dibuat ataupun diposting 21 jam yang lalu, di mana di dalamnya ada bendera ISIS. Zakiyah dikenal sebagai pribadi pendiam. Ini dari keterangan warga sekitar dan juga keluarganya. Dia tidak banyak bergaul dengan para tetangga dan dia drop out dari bangku kuliah. Beberapa saat sebelum melakukan serangan bukan serangan lah ya, ini menerobos masuk ke Mabes Polri itu, Zakiyah, kata Kapolri, sempat memposting di media sosialnya unggahan dia tentang negara Islam, tentang ISIS ini, dan juga di WhatsApp grup keluarga dikatakan bahwa dia sudah berpamitan dan meninggalkan wasiat untuk keluarganya. Nah, apakah wanita yang menerobos istana kali ini sama juga dengan Zakiyah itu ya, sama juga dengan simpatisan ISIS, walaupun kita tahu sekarang simpati ISIS itu kan sebenarnya sudah praktis bubar lah setelah pimpinannya Al-Baghdadi itu ditembak mati ya. Soal ini perlu diungkap
lebih jauh ya, apalagi kan ini perempuan ini dia ditangkap dalam kondisi hidup oleh polisi, jadi bisa mudah dikorek keterangannya. Bagi kita yang penting kasus ini ditangani secara proporsional ya. Kalau memang ada jaringan terorisme, ya dibongkar saja, tangkap para pelakunya, siapa yang menjadi pembina atau yang merekrut si wanita ini gitu. Jangan kemudian digoreng sana sini, apalagi kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan politik menjelang Pilpres 2024. Soal ini penting kita ingatkan, kita garis bawahi, karena memang ada tanda-tanda yang sangat nyata, itu para pejabat dan politisi kita mulai memainkan framing politik identitas. Dan kita tahu sebenarnya kapitalisasi atau framing politik identitas ini sebenarnya tujuannya manipulatif ya, untuk kepentingan politik juga. Dan mereka-mereka yang sering berteriak politik identitas itu, anti politik identitas itu sebenarnya juga mereka memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan dia dan kelompoknya sendiri. Saya Sumno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.